Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk berjumpa dalam Zoom tausiah membahas surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sampai akhir zaman. Jamaah Jigo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai untuk tausiah ini, kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mati. Hakim minta tolong. Ini ya ada. Ya. Lagi pasar malam. Pasar malam. Oke. Katanya di klinik, katanya di pasar malam. Kita lanjutkan. Jalan. Oh iya. Di mute. Di mute. Oke, makasih. Silakan Pak Ustadz Sam untuk memulai ininya MBA ya. Iya. Kita silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Malam ini kita istiqomah melanjutkan memahami bahasa Al-Qur'an, dan pada malam ini kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 128 ayat 129. Ini ayat terakhir dari surat At-Taubah, dua ayat dari At-Taubah, dan ada kisah tersendiri terkait dengan dua ayat terakhir surat At-Taubah ini. Jadi pada saat mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, jadi ada dulu zaman hidup Rasulullah belum ada mushaf. Jadi para sahabat itu secara sendiri-sendiri mencatat, menulis, dan kemudian menghafal. Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu biasa dihafal. Jadi ribuan orang menghafal Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka terjadi beberapa perang. Salah satunya perang di antara ada orang-orang munafik yang kemudian bugot ya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian terjadi kekhawatiran banyak para penghafal Al-Quran gugur di medan perang, sehingga dikhawatirkan nanti Al-Quran akan hilang. Kemudian usulan dari sahabat Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran itu kemudian dituliskan dalam sebuah mushaf. Dan pada saat itu kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan, dan yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mencatat ya ulang menjadikan satu mushaf itu Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit sebagai kutab ya, penulis Al-Quran. Dan ketika sudah terkumpul semua, karena kebiasaan beliau itu beliau mensyaratkan bahwa ini dicatat itu harus ada saksi ya, minimal 2 orang yang hafal
dan tempatnya ayat ini di mana, surat apa, ya urutannya sebelumnya ayat apa, kemudian sesudahnya ayat apa. Dan itu setiap menemukan ayat kemudian dikonfirmasi dulu. Sampai pada dua ayat terakhir ini, hafalan tentunya sahabat hafal ayat ini, tetapi catatannya sulit teman-teman menemukan, kecuali ada di satu orang sahabat yang mencatat. Namanya Abu Huzaimah Al-Ansori. Abu Huzaim Al-Ansori adalah satu-satunya sahabat yang punya catatan tentang dua ayat At-Taubah, dua ayat terakhir surat At-Taubah 128, 129. Maka kemudian sempat ragu, ya, sempat ragu karena cuma satu orang, ada satu orang. Ada sebagian mengatakan ini ahad, padahal sebenarnya ini mutawatir. Kenapa? Karena Al-Quran itu dihafal oleh ribuan orang. Jadi hanya catatannya yang memang ada di satu orang. Dan kemudian disampaikan ada seorang sahabat yang melihat ketika Rasulullah hidup dulu, ya, Abu Huzaimah Al-Ansori ini dinilai ya, seseorang yang satu orang nilainya sama dengan dua orang saksi ketika bersaksi. Maka kemudian dimasukkanlah atau dipastikanlah bahwa ini memang benar surat At-Taubah ayat terakhir 18, 129. Yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad sungguh-sungguh. Jadi lam tam taukid artinya qad juga huruf taukid. Jadi sungguh-sungguh ada double-nya, la dan qad. Ja'akum telah datang kepada kalian tentunya adalah sahabat ya, dari umat Nabi Muhammad yang awal yang diseru. Dan itu berlaku juga berarti untuk seluruh umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Ya. Jadi ya, kum di situ adalah ayyuhal mu'minun. Jadi itulah datang kepada kalian wahai orang-orang beriman, rasulun seorang rasul. Min anfusikum dari kaum kalian sendiri. Anfus itu jamak dari nafsun. Maksudnya dari jiwa kalian, maksudnya dari jenis kalian atau dari bangsa kalian. Jadi dari orang-orang yang ketika turun ayat Al-Quran itu menjadi umat pertama yang diseru, yaitu orang-orang di Jaziratul Arab. Dulu awalnya di Mekah, kemudian di Madinah, dan kemudian menyeluruh seluruh dunia. Karena Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kum di situ semua umat Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anitum. Yang Muhammad itu azizun alaihi ma'anitum, selalu memikirkan penderitaan kalian waktu umatnya. Jadi yang merasa berat, beliau selalu peduli, selalu memperhatikan, selalu mengurusi urusan-urusan umatnya. Harisun alaikum, yang sangat ingin. Jadi haris artinya sangat menginginkan alaikum atas kalian. Apa yang diinginkan oleh baginda Rasul adalah keamanan, keselamatan. Atau keselamatan, ya, rahmat Allah dan keberkahan. Jadi karena lafaznya harisun alaikum itu objeknya apa gitu, harisun itu, tapi semua kebaikan. Intinya Rasulullah itu menginginkan kepada umatnya seluruh jenis kebaikan, dunia akhirat. Jadi harisun alaikum, yang sangat menginginkan atas kalian keselamatan, keamanan, kesehatan, keberkahan dan seterusnya. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu kepada orang-orang beriman raufun rahimun. Jadi orang yang sangat belas kasihan, rauf. Jadi yang rahim artinya maha penyayang, atau kalau kepada Allah itu maha penyayang, tapi kalau ke makhluk itu penyayang, yang sangat penyayang. Raufun yang sangat belas kasihan, rahimun yang sangat penyayang.
Fa in tawallau, dan jika mereka orang-orang yang umat Nabi Muhammad maksudnya, fa in tawallau, kalau sekiranya mereka berpaling atau kalian berpaling, maksudnya umat Nabi Muhammad berpaling, maka fakul, Rasulullah diminta oleh Allah, katakanlah, hasbiyallahu, cukuplah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alaihi, kepadanya tawakaltu, aku bertawakal, wa huwa, dan Dia Allah, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Nah, ayat ini dikisahkan sebagai salah satu asbabun nuzulnya adalah jawaban terhadap doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah selesai membangun Ka'bah, kemudian meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam di kota Mekah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Beliau berdoa, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka, itu untuk orang-orang keturunan beliau yang ditinggalkan di Arab, di Mekah, itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi maksudnya dari keturunan Ismail, dari Bani Ismail. Ini tercantum ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim ya di dalam surat Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat. Manna artinya nikmat atau karunia. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia atau nikmat alal mu'minina, bagi seluruh orang-orang beriman. Jadi bukan hanya diutus untuk orang Arab saja atau dari Bani Ismail saja, tetapi untuk seluruh orang-orang beriman. Id ba'asa fihim, ketika diutus di tengah-tengah mereka, ya di tengah orang-orang yang beriman itu, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka sendiri. Jadi dari kelompok atau jenis orang-orang yang beriman, dari kelompok orang-orang beriman. Jadi kalau doanya tadinya khusus di Arab, tapi ternyata Allah menjawabnya justru diturunkan Rasul itu kepada al-mu'minina. Jadi al-mu'min itu bisa orang Arab, bisa orang azam, atau bisa di luar orang Arab. Dan jawaban ini Allah sampaikan dalam surat Al-Imran 164. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia pada orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, kemudian ayat ini adalah penegasan. Jadi surat At-Taubah ayat 128, 129 itu penegasan bahwa ketika Rasulullah SAW telah datang, maka kemudian Allah sampaikan di dalam surat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kami telah datang kepada kalian. Jadi doanya minta diutus, kemudian Allah mengutus, dan betul-betul datang. Laqad ja'akum rasul. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri atau dari kaum kalian sendiri. Nah, kemudian dan dalam ayat ini dijelaskan karakter atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya ini sebagaimana yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ini dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sebagai orang yang beriman dan kemudian kita mencintai Nabi kita dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, tentunya akhlak Rasulullah itu harus kita fahami, harus kita ikuti.
tidak boleh menyimpang. Kalau kita dianggap atau kita mencintai baginda Rasul atau kita menjadikan Rasul sebagai suri toladan. Ya, di dalam ayat ini ada tiga karakter beliau. Disebutkan azizun alaima anitum. Terasa berat atau berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Rasulullah itu selalu memikirkan umat, termasuk kita. Jadi beliau bahkan ketika menjelang wafatnya, kata-kata yang beliau sampaikan ya, sebelum nyawa beliau keluar dari raga beliau adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi betul-betul beliau memikirkan dan kemudian mengkhawatirkan keadaan atau nasib umat beliau. Maka dari itu Rasul pun pernah menyatakan, ini kalau kita ingin mencontoh akhlak Rasul, Rasul mengatakan man asbaha walayahtamma bi amril muslimin falaysa minhu. Barang siapa yang hidup suatu pagi, dia tidak memikirkan urusan umat Islam, tidak memikirkan urusan orang-orang beriman gitu, maka mereka bukan dari golongan mereka. Maksudnya orang-orang tidak peduli dengan urusan umat ini dianggap tidak menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Karena beliau sendiri, jangankan yang sahabat yang berinteraksi dengan beliau, bahkan orang-orang yang datang sesudahnya, bahkan sampai hari akhirat, sampai hari akhir, itu beliau pikirkan. Azizun alima anitu. Jadi terasa berat oleh beliau penderitaan kalian, wahai umat. Dan andaikan beliau ada sekarang, beliau pasti sangat sedih melihat umatnya bercerai-berai, melihat umatnya saling caci, melihat umatnya begitu rakus terhadap harta kekayaan, begitu umatnya rebutan kekuasaan, dan seterusnya. Tentunya beliau sangat sedih. Jadi beliau selalu memikirkan umatnya dan termasuk kita. Mudah-mudahan kita juga selalu memikirkan sesama kita, karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh ya, bagaimana saling menyayangi, saling membantu, saling menolong. Ya, minggu lalu kita membahas tentang karakter orang-orang yang beriman, al-mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan satu sama lain saling menolong, saling melindungi, ya, saling membantu, bukan saling membenci, bukan saling caci. Kemudian harisun alaikum. Beliau itu selalu menginginkan kebaikan, menginginkan sesuatu hal yang baik bagi umatnya, bagi orang-orang beriman. Jadi di antara kebaikan itu yang kemudian saya kasih kurung adalah keimanan dan keselamatan. Tetapi yang diinginkan oleh baginda Rasul ada semua kebaikan. Minimal yang dicontohkan dalam ucapan salam kita, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasul itu menginginkan ketika berjumpa dengan dengan orang-orang beriman, kata-kata yang terlontar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, ya, rahmat Allah dan keberkahan untuk kalian. Jadi itu tiga hal yang oleh Rasulullah diminta kepada kita untuk disebarkan. Afsus salam. Isi salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Rasulullah menginginkan kepada setiap orang beriman itu kebaikan. Keselamatan hidup di dunia, keselamatan hidup di alam barzakh, keselamatan hidup di akhirat. Kemudian kasih sayang Allah ketika hidup di dunia, kasih sayang Allah ketika di alam barzakh, kasih sayang Allah ketika hidup di akhirat. Kemudian berkah ketika hidup di dunia, berkah ketika di akhirat, dan berkah ketika di alam barzakh. Dan itulah yang selalu diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya kita pun harusnya menginginkan seperti yang diinginkan oleh baginda. Jadi ketika Rasul menginginkan kebaikan kepada orang yang beriman, tentunya kita sesama orang beriman menginginkan ada kebaikan bagi kita sesama ini. Karena sebab itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Maka Rasulullah juga menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya saling membantu, saling menolong, saling mencintai. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Harisun alaikum, sangat ingin sekali
kebaikan itu Allah berikan kepada orang-orang yang telah beriman. Kemudian yang ketiga, bil mu'minina raufun rahimun. Jadi Rasulullah itu kepada orang-orang yang telah beriman itu raufun rahimun. Jadi sangat belas kasihan dan sangat penyayang. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan man la yarham man fil ardi la yarham man fis sama. Siapa yang tidak menyayangi penduduk dunia, maka tidak akan disayang oleh penduduk langit. Artinya penduduk langit adalah malaikat. Malaikat. Jadi begitu sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya, ya, maka beliau selalu, ya, ketika berjumpa dengan siapapun yang diberikan adalah basyirun, kabar gembira dulu, baru kemudian nadhirun. Nadhirun itu peringatan kepada orang-orang yang telah menyimpang. Tapi ketika setiap orang yang pertama beliau sampaikan adalah kabar gembiranya. Dan ini harus kita ikuti. Jadi ketika kita berinteraksi, kita misalnya atau menyampaikan sesuatu, kita berdakwah kepada siapapun, maka yang harus diawali adalah belas kasihan kita. Jadi kita ini sayang, kita ini kasih sayang. Jadi bukan kebencian atau kemudian ketidaksukaan. Dan itu yang kemudian juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau seandainya engkau tidak, ya, kalau bukan karena rahmat Allah, engkau kemudian lintalahum, jadi hati engkau lembut, tentunya mereka akan lari dari sekelilingmu. Dan bagaimana Rasulullah menyampaikan ajaran Islam itu, ya, diawali dengan perkataan, kemudian diawali dengan sambutan atau misalnya seruan yang memberikan kabar gembira, yang memberikan kesenangan. Jadi bukan intimidasi, bukan kemudian apalagi kemudian justifikasi atau sudah menilai kemudian memvonis, ya, memvonis. Tidak seperti itu, karena Rasul itu raufun rahimun. Jadi sangat belas kasihan dan sangat penyayang. Kemudian dalam surat Al-Syu'ara ayat 215-216 Allah juga berfirman tentang sifat atau perintah dari Allah kepada Rasulnya. Wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah dan rendahkanlah dirimu. Jadi beliau itu rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Ya. Liman taba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dan kalau seandainya mereka bermaksiat, fa'in asauka, kalau mereka mendurhakaimu, fakul, maka katakanlah ini bari'um mimma ta'malun. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi beliau tidak kemudian memvonis, kemudian bahkan kemudian sudah menentukan bahwa ini finnar dan seterusnya. Tetapi justru beliau ketika ada yang bermaksiat, maka kemudian beliau mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Masing-masing sudah masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Dan aku telah menyampaikan kepada kalian. Misalnya Rasulullah menyatakan, aku telah menyampaikan kepada kalian. Maka terserah. Kalau mau iman, maka berimanlah. Kalau mau kufur, ya kufurlah. Dan bahkan ketika beliau mendapat perlawanan yang tidak baik dari penduduk Taif misalnya, beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian malaikat menawarkan jasa untuk menimpakan sanksi kepada penduduk yang durhaka kepada Rasulullah itu, bahkan kemudian berlaku kurang ajar kepada Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ya, mereka adalah orang-orang yang belum paham, belum mengerti. Nanti dari generasi ini akan lahirlah orang-orang yang beriman dan akan membela agama-agama ini. Dan memang benar setelah kemudian penaklukan kota Mekah, kemudian Taif pun kemudian ditaklukkan, maka dari Taiflah muncul para ulama-ulama besar. Dan itu karena sikap Rasulullah tidak emosional, kemudian tidak kemudian langsung menjatuhkan sanksi, walaupun ini ditawarkan oleh malaikat kalau seandainya Bukit Taif itu mau ditimpakan. Jadi begitu lemah lembutnya beliau, begitu kasih sayangnya beliau kepada manusia, kepada orang-orang yang beliau seru gitu. Ya, kecuali kepada orang-orang yang memerangi beliau. Ketika
beliau diperangi, maka kemudian beliau diperintahkan untuk melawan. Tetapi kepada orang-orang yang tidak melawan atau orang yang kemudian tidak mengganggu, tetapi walaupun tetap di agama mereka, namanya kafir dzimmi, beliau memberikan hak-hak yang sama seperti kepada orang beriman, apalagi kepada orang-orang yang telah beriman. Kemudian di ayat 129, kalau kita googling ya, itu banyak sekali ulama yang membiasakan. Jadi ayat ini menjadi wiridan, menjadi zikir. Ini sikap Rasulullah SAW ketika ada di antara orang-orang ini ketika menolak dakwah beliau. Maka fa'in tawallau, kalau mereka berpaling dari mufakul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Banyak kisah-kisah orang-orang soleh yang ketika dia menghadapi masalah, maka mereka menjadikannya ini sebagai wiridan atau sebagai zikir atau amalan zikir. Jadi ucapan-ucapan atau zikir atau wiridan ya, wiridan yang kita kenal wirid. Itu bahasa Indonesia mungkin wiridnya ya, kalau wirid dalam bahasa Arab namanya waroda, yang turun ya. Tapi wirid itu yang biasa zikir ya, zikir lisan atau talafut ya, yang itu kemudian diulang-ulang. Ada sebagian memang yang kemudian meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, walaupun hadis ini masih diperbincangkan ya, tetapi kalau kita telusuri, ini Abu Dawud telah meriwayatkan dari Imam Abu Dawud yang perawinya dari Yazid ibnu Muhammad ibnu Abdul Raza ibnu Umar, salah seorang yang sikoh lagi ahli ibadah, dari Mudrik ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa Yazid seorang syekh yang sikoh, hanya bisa terpercaya, telah meriwayatkan dari Yunus ibnu Maisarah, dari Ummu Darda, dari Abu Darda ya, yang isinya mengatakan demikian, an Abi Darda radhiyallahu anhu, berasal dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Allah meridhoi beliau. Qala, dia berkata, man qala ida asbaha wa ida amsa, siapa yang mengatakan apabila di waktu pagi, ketika di waktu pagi, waktu subuh, wa ida amsa, dan ketika di sore hari, ya, disebutkan sesudah wiridan, sesudah sholat subuh, dan wiridan sesudah sholat asar. Apa wiridannya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya surat At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebanyak 7 kali, maka Allah akan berikan kecukupan bagi urusan dunia dan akhiratnya. Baik orang tersebut mempercayainya atau mendustakannya. Ya. Jadi apa yang menjadi ahammah menjadi kafahullahu, kafahu Allahumma ahammahu shadiqan kana biha au kadiban. Jadi Allah akan mencukupi apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi tujuannya gitu. Semua. Baik yang mengucapkan itu membenarkan bahwa itu dikir dia kemudian dikabulkan dan dicukupkan, ataupun mungkin dia kadiban, dia tidak, itu hasil usaha saya saja dan seterusnya. Itu Allah kalau dia mengucapkan itu, mengucapkan zikir ini, surat Taubah ayat 129, maka tetap Allah akan mencukupinya. Jadi zikir ini diamalkan oleh beberapa ulama ya, dan ada yang mengatakan kalau membiasakan wirid ya, surat At-Taubah ayat 129 ya, jadi hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika dia seorang yang lemah, Allah akan menjadikan dia orang kuat. Jika dia seorang yang hina, maka Allah akan menjadikan seorang yang mulia. Jika dia seorang yang kalah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Jika dia seorang yang berkesempitan, maka dia akan mendapatkan kelapangan. Jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar. Jika dia seorang berada dalam kesusahan, maka Allah akan hilangkan kesusahannya.
Jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan, maka akan segera mendapat kelapangan hidup. Dan ini kalau kita googling itu banyak sekali ulama yang menceritakan bagaimana keajaiban-keajaiban kalau kita mendawamkan ya berzikir dengan ini. Dan kalau kita renungkan, ini tentunya kalau dari hati. Karena kata-kata yang dicantumkan dalam surat At-Taubah ayat 129 ini memang terkait dengan dengan tauhid. Dan itu yang mengakibatkan Allah pasti akan membantunya. Kata-kata hasbi Allah, cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Jadi karena memang semua apa yang kita dapatkan, apa yang akan terjadi, apa yang menimpa, apa yang tidak terjadi, itu memang tergantung ketentuan Allah. Jadi iroda Allah, ketentuan Allah, atau takdir yang Allah tetapkan, atau qada yang Allah tetapkan untuk kita, itu tergantung Allah. Maka dari itu ketika di dalam jiwa kita ada kepasrahan, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illallah, dan ini kalimat tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Artinya tawakal adalah mewakilkan hidup kita. Kita memasrahkan apapun yang terjadi kepada Allah. Itu namanya tawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah lah pemilik arsy yang mulia. Ya, arsy yang mulia. Arsy itu apa? Wallahu alam. Yang jelas dalam Al-Quran disebutkan arsy itu adalah tempat singgasana, tempat bersamanya Allah. Apakah seperti apa yang seperti ini yang terkait dengan sifat-sifat Allah atau zat Allah atau hal-hal yang gaib, maka kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na, apa yang kita terima, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, maka kita mengatakan hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya. Ya, jadi wallahu alam bimuradi atau wallahu alam bisawab. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam perdebatan tentang arsy, tentang kedudukan Allah, apakah di langit atau ada di mana saja dan seterusnya, yang sering kali viral ya. Tapi kita meyakini bahwa semua yang diberitakan oleh Al-Quran adalah benar. Arsy itu di langit, iya. Dan kemudian Allah menyatakan aku ada, aku akan mengabulkan. Ya. Jadi fa inni qarib, ya. Fa inni qarib, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Dekat itu berarti ada kondisi, tempat dan seterusnya. Tetapi kembali lagi tidak boleh kita memperdebatkan sesuatu yang sifatnya gaib, yang jelas ya seperti itulah yang kita terima dari Allah melalui Al-Qur'an Karim, kita fahami, kita baca dan kita yakini. Mudah-mudahan wiridan ini ya, bisa kita dawamkan. Mudah-mudahan juga memberikan faedah minimal untuk membersihkan dalam diri kita noda-noda syirik, noda-noda takabur atau noda sum'ah dan seterusnya, sehingga kita kembali kepada Allah, hasbi Allah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu alam bisawab. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Kang Cucu, dan silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk menambahkan atau juga mungkin untuk bertanya atau mengomentari. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uraian yang disampaikan oleh Pak Ustadz Samsudin. Kepada rekan-rekan, jika ada yang mau disampaikan silahkan, baik itu melalui chatting atau melalui langsung. Silahkan. Izin bertanya Kang Cucu, Ustadz. Ya, silahkan. Emang enggak? Mas Arya, ya, jadi mungkin ini nggak langsung berhubungan dengan isi dari pembahasan ini, cuma tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran tadi, asbabun nuzul ya Ustaz ya, yang dengan At-Taubah 1229. Nah itu kan karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam Ustaz ya. Itu masuk dalam Al-Baqarah 129. Kemudian ada jawabannya, sungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman dan seterusnya, Al-Imran 164. Terus ya sampai At-Taubah 128 itu bagaimana prosesnya Ustaz ya? Itu kan berbeda-beda suratnya gitu. Apakah ini satu peristiwa yang sama
tapi nantinya pembagian surat yang berbeda, atau seperti apa Ustaz ya? Ini untuk menambah pemahaman saya saja sih Ustaz. Iya. Tambah mengerti gitu ya. Bagaimana proses turunnya? Makasih Ustaz. Jadi ya. Jadi gini, Al-Quran ini sebenarnya kan sudah Allah turunkan dari Sidratul Muntaha, dari Arsy ya, ke langit bumi pada malam Lailatul Qadar. Artinya itu jumlatan wahidatan. Jadi semua dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi ada 114 surat gitu ya. Kemudian Allah turunkan dari langit bumi oleh Jibril itu bertahap. Bertahap, ada yang ada asbabnya, ada yang tidak ada asbabnya. Jadi ada sebabnya, jadi jawab sesuatu yang terjadi, atau ada pertanyaan, atau ada ungkapan, atau ada kejadian, kemudian Allah turunkan oleh Jibril. Sehingga ketika menerima Al-Quran, Rasulullah itu kadang-kadang dalam satu surat itu tidak berurutan. Jadi tergantung masalah. Tetapi kemudian Jibril itu selalu bertadarus dengan Rasul. Jadi maksudnya tadarus itu membaca berurutan tertib dari yang depan sampai ke belakang. Atau disebut juga tadabur. Tadabur itu mengkaji dari depan sampai belakang, itu tadabur. Jadi Rasulullah SAW itu selalu didampingi oleh Jibril terkait dengan yang ayat-ayat yang telah diturunkan. Dan itu dari depan sampai belakang, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sementara ayat-ayat di dalam surat-surat itu tidak secara runut ya. Jadi ada yang berdasarkan ada sebab, ada namanya asbab, ya, asbab ada sebab-sebabnya, ada yang tidak ada sebab. Tapi memang itu bagian dari Al-Qur'an. Seperti misalnya kisah-kisah itu tidak ada sebab. Tidak asbabun nuzulnya gitu ya. Dan Al-Qur'an itu kan menceritakan. Bahkan ada surat namanya surat Al-Qasas. Itu isinya cerita-cerita gitu ya. Dan itu tentunya tidak ada asbabnya. Jadi memang sudah diturunkan seperti itu. Tetapi yang terkait dengan surat At-Taubah 128, 129 itu ada juga doa. Jadi ada doa juga ada di Al-Qur'an, doa Nabi Ibrahim. Kemudian ada jawaban dari Allah terhadap doa Nabi Ibrahim itu, dan juga ada teknis pelaksanaannya. Jadi maksudnya telah datang gitu. Tadinya kan Allah telah mengutus. Kemudian ayat ini laqad ja'akum, betul-betul telah datang. Diturunkan gitu seorang rasul. Maka dari itu sebenarnya para rahib atau para pendeta orang agama Yahudi dan Nasrani itu ada cerita tentang akan diturunkannya nabi penutup, nabi terakhir, tetapi bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunan Ibrahim yang dari Ishak. Jadi kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, kemudian Yakub itu sebut Israel. Nah, anak keturunannya sebut Bani Israel. Jadi anak keturunan Israel. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunan Ismail. Nah, kita tahu Ismail itu putra dari Siti Hajar. Siti Hajar itu dulu hamba sahaya miliknya Siti Sarah. Karena Nabi Ibrahim tidak punya anak, maka hamba sahaya milik Siti Sarah istrinya itu diserahkan, dihadiahkan kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dinikahi. Karena ini dari berkulit hitam, Siti Hajar itu, maka kemudian anaknya Nabi Ismail itu, sementara Nabi Ibrahim putih. Orang-orang yang Lebanon, Palestina, ya, daerah situ daerah kulit putih gitu ya. Maka kemudian lahirnya kulitnya kulit sawo matang, ya kulit orang Arab. Itu dari Bani Ismail, dari Ismail yang kemudian Ismail itu beranak pinak di situ, berkembang di Mekah. Jadi jadilah bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Nah, disampaikan dalam Taurat dan Injil bahwa nanti akan ada datang nabi ya yang bernama Ahmad, tapi bukan dari Bani Israel. Nah, karena mereka menganggap bahwa bukan dari keturunan dari Bani Israel dan dianggap ini keturunan dari dari Ismail, dan Ismail itu anaknya Siti Hajar gitu ya. Ya tadi karena fanatik kelompok ya.
golongan dan seterusnya. Kemudian mereka ngiri, mereka ada sifat dengki yang kemudian mendustakan ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad alaihissalam. Dan dan dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail itu di lembah yang namanya Baka. Baka itu menangis, yang kemudian berubah jadi Mekah. Jadi makanya orang-orang yang datang ke sana niat ibadah pasti menangis. Itu di daerah Baka namanya. Dan sedangkan Ka'bah itu Allah nyiapkan. Allah nyiapkan di situ ya tempatnya ya, dan memang telah dibangunkan oleh Allah. Jadi sedangkan Nabi Ibrahim itu yang kemudian fisiknya menyempurnakan fisiknya. Termasuk di situ bagaimana tempat sampai sekarang ya, tempat berdirinya Ibrahim disebut makam Ibrahim, itu tempat berdirinya, jadi telapak kaki. Kemudian ada Hijr Ismail, tempat kemudian duduknya Nabi Ismail ketika menyaksikan Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah dan seterusnya. Itu terkait dengan kejadian yang Nabi Ibrahim berdoa di situ di Mekah, kemudian dijawab bahwa memang dari dari keturunan Bani Ismail maksudnya. Jadi karena yang cikal bakal di situ ya Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Ya kemudian dari keturunan Bani Ismail yang diutus itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian diturunkan, maksudnya ditugaskannya bukan untuk hanya Bani Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu ternyata bukan diutus untuk kaumnya doang, tetapi untuk diutus untuk seluruh alam. Waladi arsala rasulahu bil huda wan haq liyudhiru ala dini kulli. Bahkan untuk menyampaikan dengan kebenaran itu mengalahkan semua agama yang ada. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk kaumnya. Berbeda dengan Bani Israel. Nabi-nabi dari Bani Israel itu diutus untuk setiap kaum, untuk kaumnya, tidak untuk seluruh dunia, tidak untuk seluruh bangsa. Ya. Jadi Rasul mengatakan kanat Banu Israil tasusumul anbiya. Dulu Bani Israel itu ya urusan mereka, sasa Yesus siasah ya politiknya, urusan mereka itu dipegang oleh para nabi. Kulama halakan nabiyun khalafau nabiyun. Maka ketika seorang nabi wafat, maka diganti dengan nabi yang lain. Walakin la nabi abadi, tetapi sudahku nggak ada nabi. Wa kana khulafau fatasun, nanti ada khalifah, pengganti dalam mengurusi urusan umatku. Itu khalifah. Maka khalifah itu adalah pengganti Rasul mengurus umat Muhammad. Mengurus umatnya gitu. Urusan apa? Urusan dunia. Itu namanya khalifah. Maka begitu wafat Rasulullah, maka diangkatlah di baitah khalifah Abu Bakar. Bukan menggantikan Muhammad sebagai nabi, bukan, karena tidak ada nabi lagi, tetapi menggantikan Muhammad untuk ngurusin umatnya. Namanya khalifah. Ketika wafat Abu Bakar, maka dibayatlah Umar bin Khattab. Itu khalifah. Sistemnya namanya khilafah. Ya. Jadi sistemnya khilafah, orangnya namanya khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Rasul ngurusin urusan dunia bagi umatnya. Karena Rasulullah SAW itu dulu sebagai nabi sekaligus sebagai Raisud Daulah, sebagai kepala negara. Jadi ngurusin bukan hanya masalah ritual spiritual, tetapi juga ngurusin aturan-aturan keduniawian. Bahkan Rasul kemudian mengutus perang, mengutus pasukan, membuat perjanjian dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi. Dan Al-Quran itu kemudian ya, ini inisiatif dari khalifah, karena yang khawatir akan hilang ini adalah sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman di situ. Makanya ketika ada kekhawatiran itu kemudian dikumpulkan semua tuh tulisan-tulisan yang bercecer. Semua sahabat kemudian diminta kalau punya sekarang dokumen ya, diminta oleh Zaid bin Sabit. Kemudian dipastikan ini ayat ini di mana, di surat apa, sesudah ayat apa. Dan mereka kemudian kan menghafal, mereka muter-muter hafalan, itu ribuan orang hafal. Jadi begitu, ini pasti tidak salah kan? Dan juga mereka bersumpah. Ya, jadi kemudian kemudian dilanjutkan, karena ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq belum selesai tuh, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ternyata pas Umar pun belum selesai juga. Baru selesai setelah kepada khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan.
Kemudian setelah terkumpul semua, jadi ada dokumen tadinya dipegang oleh Hafsah. Jadi ketika Umar bin Khattab wafat, itu dokumen itu yang sudah dikumpulkan itu dititipkan kepada putrinya, yaitu Hafsah, istri Rasul. Nah, kemudian ketika berganti Utsman bin Affan, maka kemudian tadinya Hafsah tidak mau menyerahkan dokumen itu. Tapi kemudian Utsman bin Affan menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, ya, jadi saudaranya Hafsah gitu ya, saudara Hafsah untuk agar merayu Hafsah agar dokumen itu diserahkan, karena ini untuk umat gitu. Begitu disampaikan memang ini amanah ya, amanah dan kekhawatiran nanti akan hilang Al-Quran ini, maka kemudian diserahkan dan kemudian ditulis ulang oleh Zaid bin Sabit, ditulis ulang menjadi dua eksemplar kalau sekarang gitu ya. Kemudian yang tadi berkas-berkas yang sisa-sisa itu kemudian minta akan dimusnahkan, walaupun tadi keberatan Hafsah, tapi kemudian akhirnya dimusnahkan karena khawatir nanti akan bercampur lagi. Dan setelah tercetak itu biasa tadarus, biasa dihafal dan hatam, bahwa dan itu ribuan orang. Jadi setelah membaca itu ternyata tidak ada satupun di antara sahabat yang mengingkari bahwa itu benar, urutannya seperti itu, bacaan seperti itu. Makanya disebut dengan kesepakatan sahabat, ijma sahabat. Jadi Al-Quran itu pasti dari Allah, dan seperti yang disampaikan Rasulullah dari awal sampai belakang, karena secara keseluruhan para sahabat itu membaca, menghafal, dan saling menghafal dan menghatamkan. Bahkan setiap bulan Ramadan ya mereka hafal berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang. Sehingga kalau hatam berarti kan dari depan sampai belakang. Sehingga kemudian naskah itu yang sebut sekarang jadi mushaf Al-Quran. Jadi dulu zaman Rasulullah nggak ada mushafnya. Jadi semuanya ada di hafalan. Makanya dulu zaman para sahabat itu mereka membaca Al-Quran ya di mana saja ya. Bisa dia punya wudhu atau tidak punya wudhu, nggak ada masalah karena memang tidak megang mushaf. Karena mereka langsung hafal di dalam kepala. Kalau kita kan hafalnya di luar kepala, lotok gitu ya. Artinya ya kalau nggak, makanya kenapa misalnya ada pertanyaan juga kan, ada viral itu, kenapa habis baca Quran kok dicium-cium itu nggak dicontohkan Rasulullah. Ya memang nggak mungkin Rasulullah mencontohkan kepada sesuatu yang Al-Quran juga belum ada, mushafnya kan belum ada, masa dicium-cium gitu kan. Itu menunjukkan orang ini nggak paham tapi sok ngerti gitu, bahkan kemudian menghukumi orang itu. Padahal maksudnya mencium itu karena mushaf ini adalah kitab suci. Jadi kita sebagai simbol mencintai, simbol memuliakan, simbol menghormati, itu dengan cara dipegang juga hati-hati, dan kita punya wudhu gitu, punya wudhu. Ini bukan cerita apa contohkan atau tidak contohkan Rasulullah, tapi ya Rasulullah itu tadi orang yang mulia, yang selalu menghormati, menghargai. Bahkan Al-Quran pun kepada Rasul itu, Allah kepada Rasul itu juga begitu menghargai. Termasuk ya bagaimana Allah menghargai Al-Quran. Sampai dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu kan, dzalikal kitab, bukan hadal Quran, tapi dzalikal kitab. Menggunakan dzalika maknanya hada. Jadi itu tapi maksudnya ini gitu. Karena Allah pun menghargai Al-Quran, kitab sebagai kitab suci. Jadi tidak dengan hadal Quran, ini Al-Quran atau Al-Quran ini, enggak, tapi dzalikal kitab. Jadi dzalika bermakna hada gitu. Itu sebagai takzim, penghormatan. Maka mestinya umat Nabi Muhammad ini begitu takzim kepada Al-Quran. Maksudnya jangan disamakan dengan mensikapi benda-benda yang lain yang biasa. Ya kalau dibaca hendaklah kemudian ada di depan atau kemudian di pangkuan, jangan kemudian diinjak sama kaki. Nah, atau misalnya jangan sampai tidak punya wudhu dan seterusnya. Ini sebagai bentuk akhlak mulia ketika kita berdekatan dengan Al-Quran. Ya itu kisah yang pertanyaan sedikit tapi jawabannya banyak ya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih Ustaz. Makasih Kang Cucu. Kang ya, Cucu. Makasih Pak Arya sama Kang Ustadz. Silakan, udah Daniel, Anda sampaikan udah Daniel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa sudah pernah saya tanyakan apa belum ya. Ini mengenai kita tahu bahwa kita sangat membesarkan Muhammad Rasulullah ya. Iya, Syafaat kita nantikan nanti gitu ya. iya, Luar biasa lah, luar biasa seluruh umat Muslim di dunia. Tapi semenjak ke sini saya juga tahu bahwa Saudi Arabia, terutama Mekah gitu katanya ya, agak sedikit apa istilahnya, mengerem umat Islam untuk terlalu mengkultuskan Rasulullah gitu loh. Sampai saya juga baru tahu bahwa masjid-masjid di Mekah itu ya ada yang tidak menggunakan lafaz Muhammad gitu loh, hanya Allah gitu loh. Supaya berkeinginan kita tidak terlalu mengkultuskan Rasulullah. Kalau kita yakin ya, kita percaya ke Allah, percaya ke Muhammad ya, bahwa beliau yang akan membawa syafaat ke kita ya, membawa ke surga. Nah ini bagaimana bila ada pendapat dari beberapa kalangan, justru bukan di Indonesia, tapi di satu negara yang asal dari Nabi Muhammad Rasulullah tadi gitu loh. Silakan ditanggapi Ustadz. iya, iya. Jadi ini setiap ulama punya pemahaman dan kemudian sikap bisa berbeda. Jadi bisa berbeda. Tetap bukan berarti dari mazhab Hambali misalnya, bukan berarti tidak hormat Rasul. Bukan berarti tidak memuliakan Rasul. Tetapi ada kekhawatiran. Kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran Rasulullah SAW kepada dari umatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW, biasanya mereka dasarnya bagaimana sikap Rasul gitu. Jadi ketika Rasulullah hadir dalam suatu majelis, kemudian para sahabat itu berdiri. Kemudian begitu beliau berdiri dari majelis, mereka juga berdiri, jadi penghormatan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya duduk saja. Jadi duduk saja. Jadi duduk saja. Kenapa? Karena ini basyarum mislukum. Aku manusia biasa gitu. Jadi biasa aja maksudnya, bersikap biasa saja. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan ketika berjanji, insya Allah wa insyi'tum. Wa insyi'ta. Insya Allah wa insyi'ta. Jika Allah menghendaki dan jika engkau menghendaki. Maka kemudian Rasul menegur, kul insya Allah ini basyarum mislukum. Katakan insya Allah saja, aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, cuma diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah mengantisipasi jangan sampai mereka menjadikan Muhammad sebagaimana orang Nasrani menjadikan Isa yang tadinya Rasul, yang tadinya Nabi menjadi Tuhan, gitu. Jadi kekhawatiran itulah sebenarnya yang kemudian diambil oleh sebagian ulama, yang kemudian diikuti oleh oleh ulama-ulama yang lain, yang salah satunya yang diikuti mazhab di Arab Saudi, yaitu mazhab Hambali. Ya, ini sebenarnya untuk antisipasi kekhawatiran mereka kemudian menjadikan Muhammad sebagai sekutu dari Allah, gitu. Itu dasarnya. Tetapi mungkin beda lagi dengan yang lain. Dengan yang lain, tetap bisa menjaga bahwa memuliakan itu tidak identik dengan mengkultuskan. Ya. Tidak memuliakan, tidak identik mengkultuskan. Maka kata Sayyidina itu ada yang memaknani Sayyidina itu pengkultusan. Padahal yang menggunakan dari mazhab Syafi'i misalnya kata Sayyidina, mencantumkan Sayyidina sebelum kata Muhammad, Sayyidina Muhammad, itu sebenarnya sebuah ungkapan penghormatan. Sebagaimana terutama di Indonesia ya, ada Raden, ada pangeran, ada macam-macam, itu tidak identik dengan pengkultusan. Ada ratu namanya gitu. Kalau di Sunda ada Raden, RD gitu. Ada gitu kan. Kemudian ada kata-kata yang mulia, yang dipertuan dan seterusnya. Jadi kata-kata itu, maka kemudian Sayyidina itu sama levelnya dengan kata-kata sebuah ungkapan penghormatan pada seseorang gitu. Atau tuan dan seterusnya itu. Makanya Sayyidina itu biasa dimaknai sebagai tuan ya, tuan.
Tuhan itu beda dengan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu Mister atau tadi sebagai yang mulia, ya, yang terhormat gitu. Jadi itu yang terjadi sehingga perbedaan ini hal yang biasa. Jadi dan memang ada hikmah di balik itu. Andaikan di Arab Saudi itu selonggar di Indonesia seperti mazhab Syafi'i misalnya, kita bisa bayangkan nanti makam Rasul di situ jadi makam keramat, kemudian Ka'bah bisa jadi bukan sebagai tempat di situ, tapi bisa mereka bisa datang ke sana nyembah Ka'bah, bukan menyembah Allah, bukan menyembah Tuhannya Ka'bah, ya. Bukan sebagai menyembah Allah yang memang memiliki rumah itu. Maksudnya Baitullah ya, Baitullah itu rumah Allah gitu. Bukan pemiliknya yang disembah, tapi rumahnya gitu, baitnya jadinya kan gitu. Jadi hikmah-hikmah disitulah yang kemudian ini andaikan ya, tadi makanya kita cari positifnya. Cari hikmah di balik itu. Jadi hikmahnya di sana mengikuti mazhab Hambali yang lebih strict terkait dengan akidah, ya. Atau yang sering disebut di sini suka Wahabi dan seterusnya, wallahu alam, itu karena Wahabi beda sebenarnya dengan mazhab Hambali ya. Lebih strict kepada masalah akidah, jangan sampai terjadi musyrik ya, musyrik mempersekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan Nabi Muhammad atau simbol-simbol yang lain, atau Ka'bah dan seterusnya, atau apalagi makam dan seterusnya. Seakan-akan ada makhluk yang bisa memberi manfaat atau bisa menolak bala gitu dan seterusnya gitu ya. Selain Allah, itu kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah ternyata itu memberikan kebaikan kepada umat yang dari berbagai macam daerah kumpul di situ. Jadi setiap bukan hanya musim haji sekarang itu yang jutaan orang, tetapi setiap hari sekarang ini dengan umrohnya dan seterusnya. Jadi luar biasa. Andaikan di sana memberikan kebebasan, askarnya tidak keras nih, bisa jadi ya itu penutup Ka'bah bisa disobekin. Semua orang pada bisa bawa gunting, bawa jadi jimat, kemudian macam-macam gitu ya. Bisa kerikil, bisa macam-macam di situ habis. Apalagi ada jejak Rasul misalnya di situ ya. Itu gimana rusaknya gitu. Alhamdulillahnya ada syariat. Ya, kemudian tadi lebih keras di situ, lebih tegas sehingga hikmahnya tidak kemudian membuat datang ke sana menjadi orang-orang yang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Makasih Kang Daniel. Silakan untuk teman-teman yang lain yang mau disampaikan. Om Hakim buka mic kayaknya. Boleh. Ya. Om Hakim. Ini Silakan. wajahnya bisa dilihat nggak? Udah di rumah belum? Alhamdulillah. Kayak masih begini nih. Kalau dibuka gundul satu gundul. Habis digundulin. Habis gundulin. Dek remah. Alhamdulillah Kang Jecu. Apa itu dia? Madura apa Sunda Kang Jecu? Sunda udah boleh. Ini teman-teman nakal dulu Ustadz nih semua nih. Aku enggak ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nyimak di mobil kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Tapi anak itu pingin lebih menekankan kepada ini. Amat besar penderitanya, ya, amat besar terasa oleh Rasulullah penderitaan umatnya, kan gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Luar biasa. Nah, penderitaan seperti apa? Nanti saya sambung dengan pertanyaan berikutnya. Kemudian tadi berbicara tentang sejarah Ka'bah juga, bahwa ketika di sana orang menangis gitu kan. Nah, tetapi Ana juga sedih nih ketika di TikTok di mana gitu ya Ustaz ya. Ketika nyampe sana itu selfie. Hai guys, aku di sini. Bayangkan saja gitu kan. Dia tidak merasa apa gitu kan. Kemudian yang Ana tahu bahwa naik haji itulah di antaranya adalah napak tilas tentang perjalanan Rasulullah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang gitu. Perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah
kan di tengah itu berhenti. Hmm. Tidak menangis dia melihat gurun pasir yang gersang, panas terik matahari gitu kan, karena jamaah itu di AC gitu kan. Tidak membayangkan bagaimana perihnya Rasulullah berjalan dari waktu itu naik onta, naik kuda atau berjalan sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah, sepertinya kan sudah tidak ada rasa gitu untuk mencintai Rasulullah itu, Ustaz. Nah, pertanyaannya begini. Sementara Rasulullah udah dijamin dalam Al-Quran itu merasakan penderitaan umatnya, kan gitu ya. Nah, bagaimana antisipasi agar kita juga tidak terkikis itu, tidak terkikis kita Rasulullah. Sementara Rasulullah masih tetap sayang merasakan penderitaan umatnya gitu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Azizun alaikum ma'anittum. Jadi beliau itu merasa apa? Ya, ketika beliau diutus, beliau dihadapkan kepada masyarakat yang rusak, disebut dengan kaum jahiliyah. Jadi bahkan nilainya lebih rendah daripada binatang sekalipun. Itu kaum ketika Rasul diutus. Maka beliau kemudian selantiasa bertahanus di Gua Hiro itu karena istilah sekarang ujlah gitu ya, mengasingkan diri, bingung bagaimana ini makanya dalam surat Ad-Duha gitu ya. Wajada qaudollang fahada gitu. Jadi beliau dol itu di situ lagi bingung, Rasulullah bingung, bukan sesat karena belum ada gitu ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk ya. Wajaka ailan, dan aku mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan miskin. Kemudian fa'agna, Allah mengkayakan dan seterusnya. Itu surat Ad-Duha ya. Jadi Rasulullah pada saat itu menghadapi ini masyarakat jahiliyah. Jadi beliau menghadapi kaumnya yang dalam keadaan yang makanya berat bagi beliau itu karena beliau memikirkan nanti akhirat. Kalau dunia bagi beliau itu tidak ada masalah gitu ya. Semua orang karena Allah akan memberikan memenuhi semua kebutuhan hidup di dunia. Tapi yang beliau pikirkan adalah nasib ini, umatku ini nanti di yaumil kiamah gimana? Gimana gitu. Jadi yang beliau berat bagi beliau itu ada bagaimana nasib umatku nanti. Tidak hanya ketika di dunia. Kalau di dunia mungkin beliau udah biasa karena termasuk ketika beliau berdakwah kan 3 tahun terakhir di Mekah itu kan dibaikot. Beliau dalam keadaan yang sulit banget. Tapi beliau tidak merasa terlalu berat menghadapi itu. Tapi justru yang beliau pikirkan adalah bagaimana umatku kalau tidak ada petunjuk. Kalau ini risalah ini tidak sampai. Bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Sementara Allah mengancam dengan akan kholidina fiha. Di neraka gitu ya. Di neraka. Yang mengerikan gitu ya. Jadi beliau membayangkan ini umatku ini kalau tidak beriman, tidak menjalankan petunjuk ini, nanti akhirnya itu di neraka selama-lamanya. Atau misalnya kalau ataupun tidak selamanya karena banyak maksiatnya mungkin mampir dulu di neraka. Jadi ketika menyampaikan itu yang terpikirkan oleh beliau, makanya beliau senantiasa menangis. Ya, atau beliau mengatakan, andaikan kalian tahu seperti ayat apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa gitu. Jadi yang terberat oleh beliau jadi azizum ma'anitum itu bukan hanya sekedar beban penderitaan di dunia, tapi bagaimana nanti nasib mereka, nasib kita gitu ya, nasib kita sesudah dunia ini selesai. Jadi dunia bisa jadi dia kaya raya, dia berpoya-poya macam-macam, tetapi bagaimana akhirnya yang kholidina fiha, yang kekal selama-lamanya gitu. Jadi termasuk yang dipikirkan oleh Rasul itu bukan hanya orang-orang yang dulu ketika beliau berhadapan langsung dengan mereka, jadi orang-orang di Mekah atau di Madinah atau bangsa Arab, tetapi semua umatnya. Makanya di situ anitum karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, jadi orang beriman. Jadi bagaimana nasib nanti, walaupun udah beriman, karena orang yang beriman pun bukan berarti tanpa ujian, karena yang beriman pun nanti akan diuji dengan dunia. Makanya nanti di akhirat kan seperti dalam surat Al-Waqiah, wa kuntum azwajan salasah, kalian nanti akan menjadi 3 kelompok.
Washabul maimanati ma'ashabul maimanah, washabul masyamati ma'ashabul masyamah, wasabikuna sabikun ulaikal muqarrabun. Rasulullah menginginkannya umatnya itu as-sabikuna sabikun ulaikal muqarrabun semua. Jadi al-mu'minun al-muttaqun. Tetapi ada juga yang beriman tapi ternyata banyak maksiat. Kemaksiatannya lebih berat atau dosanya lebih berat daripada keburukan daripada kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Jadi adapun orang yang timbangan baiknya lebih ringan daripada amalan buruknya, maka tempatnya hawiyah gitu. Dimampir dulu di neraka. Kemudian kalau orang-orang yang kafir udah otomatis dia tidak akan masuk ke neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah. Udah itu mah enggak dipikirkan. Ashabul Mas Amah itu udah langsung masuk neraka. Tapi yang beliau pikirkan adalah orang beriman pun kan ada yang bisa jadi kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, harus mampir dulu. Fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi mampir dulu di neraka, ya. Itu yang kemudian beliau memberatkan beliau, dipikirkan oleh beliau itu. Jangan-jangan kita pun kan gitu. Kita pun bisa jadi kita sudah beriman. Kuda ashabul maiman insyaallah gitu ya, ada beriman. Tapi apakah kita menjadi as-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun, artinya al-mu'minul muttaqun, yang kemudian ketika ditimbang jadi man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Adapun orang yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka kemudian dalam kehidupannya diridhoi, diampuni dosa-dosa, dimasukkan ke surga, khalidina fiha abada gitu kan. Kita inginnya kan seperti itu. Jadi kalau tidak as-sabiquna sabiqun oleh muqarrabun, atau tadi yang sakulat mawazinuhu gitu. Dan itu semua dipikirkan oleh, makanya kita butuh. Makanya kata Rasulullah, siapa yang membaca sholawat pada aku, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Syafaat itu apa sih? Nolong nanti. Jadi orang-orang yang membaca sholawat hanya yang mencintai Rasul. Yang mencintai Rasul. Karena mereka mencintai Rasul, maka kemudian Rasul akan membantu, akan menolong, memberi syafaat, namanya menolong. Kapan itu? Di padang mahsyar atau ketika meniti siratal mustaqim. Ketika itu. Jadi maka kemudian kita butuh syafaat itu, butuh pertolongan itu. Dan mudah-mudahan maka karena kita mencintai Rasul, Rasul kemudian akan memberikan syafaat pada kita. Dan bentuk kita mencintai Rasul adalah biasakan membaca sholawat. Sholawat itu mendoakan Rasul, tapi sebenarnya bukan mendoakan Rasul aja. Sebenarnya kita baca sholawat sebagaimana sampaikan oleh Rasul, karena kita butuh syafaat dari beliau. Kalau beliau itu didoakan, tidak doakan sudah pasti manusia pilihan pasti masuk surga kan. Tapi kalau kita tidak bisa sholawat, kita tidak dapat syafaat dari bagi Rasul, kita yang rugi. Ya. Jadi oleh karena itu mestinya kalau kita bisa ke sana ya itu ya kita namanya tadi kalau misalnya bisa umroh ataupun haji, apalagi haji ya, itu pasti kalau kita niatnya ibadah, niatnya mengikuti jejak menapak tilas gitu Rasulullah, kemudian bagaimana keutamaan di sana, sulit kalau dikatakan kemudian ada yang mengatakan saya emang nggak bisa nangis, berarti memang hatinya itu udah sangat keras, hatinya sangat keras. Begitu kita pertama kali ya, mungkin nanti kalau yang pertama kali melihat Ka'bah pas itu, apalagi kalau haji, itu pengalaman yang luar biasa. Saya tahun 2002 ya, 2002. Itu sulit digambarkan. Jadi termasuk ketika tawaf wada mau meninggalkan itu nangis luar biasa kan. Dan itu nangisnya enggak, ya memang terkonsia seperti itu. Makanya benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ini adalah negeri baka, negeri tempat menangis. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang jiwanya itu mencintai baginda Rasul, mencintai Ka'bah, mencintai Masjidil Haram dan seterusnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Siap, alhamdulillah. Kang Cucu belum di-unmute kayaknya. Nah, baru kelihatan. Baru kelihatan. Iya.
Jadi komat kamit tapi nggak kedengaran suaranya. Iya, saya lihat. Oh iya benar. Terpesona sama ininya Ini Ustadz, jadi dia lupa itu. habis apa menangis di depan Ka'bah itu tadi. Wah, Jadi ikut nangis ya. ikut nangis. Ustadz, Kang Arya gimana? Lihat Ka'bah nangis? Oh iya Ustadz. Di setiap waktu, setiap saat. Insya Allah. Dengerin cerita Ustadz aja jadi inget, jadi nangis juga jadinya. Jadi kalau saya dulu awal ya, kalau yang kedua sih memang berbeda karena karena kan ke Mekah dulu, ke Madinah dulu ya, baru ke Mekah yang yang umroh 2020. Tapi yang haji 2002 itu kan jadi gelombang kedua. Gelombang itu langsung ke Mekah. Ke Mekah kemudian ya kita mikotnya itu kalau saya itu di Yalamlam, jadi di atas pesawat kuda ini. Begitu turun itu, jadi saya memahami bahwa kata labbaik Allahumma labbaik itu, jadi saya dulu betul-betul lagi mengkaji itu tentang jiwa itu. Jadi makanya dulu ayat pilihan itu misalnya favorit ya, itu surat Al-Fajr. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi saya menggambarkan bahwa kata-kata labbaik Allahumma labbaik itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh jiwa kita ketika dipanggil oleh Ijroil suruh kembali kepada Tuhannya. Ketika mengatakan ya ayat Tuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kembali ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dan pada ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kemudian jiwa kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kan Allah yang nyuruh pulang, kan suruh pulang. Kembali ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lakal labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikal. Itu sambil terbayang bahwa kemudian jasad saya dibungkus sama kain kafan. Itu kain ihram. Kemudian saya tidak membawa apa-apa. Tidak ada tidak ada titel, tidak ada gelar, tidak ada, bahkan tidak ingat juga anak istri di rumah. Jadi ketika memakai kain ihram itu sudah memakai kain ihram pun udah ingat nanti saya akan dimandikan, dikafani. Sekarang masih bisa membungkus sendiri tubuh ini sendiri. Tapi nanti apakah mungkin adakah yang membungkuskan kain putih ini orang? Jangan-jangan enggak sempat, dan seterusnya. Jadi itu hati itu luar biasa sih kan, dari awal begitu ke Lampang itu nangis, termasuk ke dia naik bus itu dari Jeddah itu kan, Jeddah langsung ke Mekah itu nggak ngerti, yang lain pada tidur. Dan saya sambil nangis. Begitu pas lihat Ka'bah, awal lihat Ka'bah itu kayaknya lemes banget, dia nggak bisa berdiri yo. Jadi membayangkan ya Allah, inilah selama ini saya menghadapnya mustakbilal kiblatnya itu Ka'bah. Di sementara di sana itu mustakbilal Ka'bah, langsung berada Ka'bah. Ini jadi ternyata bangunan sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Hanya kotak saja, tetapi itu auranya susah digambarkan gitu ya. Jadi kayaknya masuk ke dalam itu luar biasa. Jadi ini yang sulit untuk dibayangkan gitu, sudah dirasakan. Makanya benar ya Allah, ternyata inilah Bakkah, inilah negeri yang membuat orang menangis. Sampai ada cerita ya. Jadi saya mungkin pernah cerita juga dulu. Ada teman saya seorang security dari perusahaan semen kalau nggak salah dari Citino. Kemudian dia ngasih hadiahnya berupa menghajikan ya. Nah, dia kebetulan orang orang Batak ya. Orang Batak terus tapi Muslim, dia mualaf katanya. Terus dia setelah malam pertama habis subuh itu kemudian cerita. Dia kemudian manggil saya Pak Ustadz, saya susah nangis. Saya tuh nggak bisa nangis. Orang-orang pada nangis, saya nggak ngerti juga. Saya kan orang Batak ya, laki-laki kayaknya sulit untuk nangis. Saya bilang, oke deh Pak ya, nanti sholat subuh bareng sama saya gitu, bareng sama saya. Kemudian kita sholat arah multazam, kemudian dia digelar dengan saya. Kemudian saya berdoa tapi pakai bahasa Indonesia supaya dia paham. Saya pakai bahasa Indonesia, kemudian dia ngikuti nanti doanya karena dia nggak hafal kan. Terus saya udah pakai bahasa Indonesia, nanti saya ini kan diaminkan aja. Kemudian saya mengaminkan ya, saya misalkan
Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa. Saya sebutkan ibu bapak kami yang telah melahirkan kami, yang telah membiayai kami, yang mencintai kami macam. Itu nggak tahu tuh sih aja nangisnya kenceng banget. Jadi dia nangis. Setelah itu kemudian setiap dia ngerti nggak ngerti bacaan Al-Quran gitu, dia tuh mesti nangis. Jadi setelah nangis itu kemudian dia cerita, Ustadz, saya setiap melihat Ka'bah, setiap saya berdoa di situ, pasti saya nangis. Jadi kadang-kadang perlu diinduksi, istilahnya, diinduksi untuk nangis kalau seandainya tidak ada yang nangis. Nah, cuman hati-hati kalau kemudian kita bolak-balik ke sana, ke umroh ya, tetapi kemudian niatnya kemudian kurang atau merasa kemudian sudah, atau ngomong misalnya, kok sekarang berbeda ya, Ka'bahnya nggak seperti dulu. Nah, karena kalau dulu masa ini hati-hati karena itu kaitannya dengan rasa. Rasa itu kalau kemudian merasa sudah biasa, merasa sudah jadi nggak luar biasa lagi, ya nggak istimewa lagi jadinya. Lebih baik ya dana yang kita punyai untuk yang orang lain saja atau diserahkan ke orang lain atau kemudian untuk tadi menyantuni anak yatim dan seterusnya. Daripada bolak-balik ke sana tapi kemudian malah semakin lama semakin kemudian seperti hambar ya. Itu yang berulang-ulang umroh gitu ya, atau berulang-ulang haji. Yang ulang haji susah lah karena sekarang nih waiting listnya lama. Walaya maka Kang Cucu. Oke. Mungkin masih ada 10 menit lagi, Pak Ustadz. Mangga. Nih surat At-Taubah ini kan tidak ada Bismillah nih, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan surat lain. Itu gimana Pak Ustadz? Ada asbabul nuzulnya kah atau gimana? Nah, surat At-Taubah itu isinya perang. Jadi makanya di dalam mushaf saya belum paham betul tentang landasannya ya. Tetapi memang di mushaf pertama, artinya di waktu pertama kali dibuat itu tidak, karena Bismillah itu ayat tersendiri yang memisahkan antar surat. Itu Bismillah. Ternyata di surat At-Taubah itu tidak diawali Bismillah dulu, langsung ta'awud ya. Jadi kalau di mushafnya itu di samping kiri itu ada ta'awudnya. Jadi memohon perlindungan kepada Allah. Dan kalau dibaca ayat-ayat itu surat Taubah itu ceritanya terkait dengan banyak ya, terkait dengan perang. Walaupun tidak perang semua gitu ya. Dan yang paling banyak, makanya saya membahas surat Taubah itu setelah kemarin ayat 72 ya. Saya loncat langsung terakhir karena isinya di antara itu isinya tentang perang, dan di antaranya ada lebih banyak tentang orang-orang ketika perang Tabuk itu tidak pada ikut. Jadi perang yang dipimpin oleh Rasulullah, dan itu pasukannya sangat besar, ada 30.000 tentara, dan itu terjadi pada musim paceklik, musim panas, kemarau tinggi, dan sebentar lagi panen kurma. Dan Rasul dari awal sudah mengumumkan kita akan berangkat ke Tabuk. Tabuk itu sebuah tempat di perbatasan di daerah dari Syam ke sana lagi, perbatasan dengan Romawi. Dan Rasul menyampaikan kita akan menghadapi tentara Romawi. Yang mereka tahu tentara negara Romawi itu adalah seperti adidaya sekarang gitu ya. Jadi kekuatan sangat besar ya, dan itu tentara juga kuat, terkenal ya, karena persenjataan seterusnya. Dan kemudian Rasul mengumumkan jauh-jauh sebelumnya, dan kemudian disuruh mereka nyumbang, jadi ngumpulin sumbangan, jadi sesuai dengan kemampuan dari mereka ya. Jadi ini ujian yang sangat berat, dan kemudian itu berangkatnya ketika bulan Ramadan lagi. Jadi makanya disebut dengan ini perang yang sangat sulit ya, perang yang sangat sulit. Sehingga kemudian ada di kalangan mereka, jadi ini memang ada tujuan untuk mensortir orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik. Bahkan kelompok orang munafik itu ternyata sebelum berangkat perang Tabuk, dia bikin masjid. Jadi Abdullah bin Ubad bin Salul dan kawan-kawan itu bikin masjid. Dan pengen Rasulullah meresmikan masjid itu. Itu ada di dalam surat At-Taubah ya. Namanya Masjid Diror, Masjid Diror ya. Masjid Diror. Jadi dan memang itu tempat dibangun masjid itu oleh orang-orang munafik. Dan tujuannya agar mereka udah tahu nih, kalau Nabi Muhammad berangkat,
Nah, maka kemudian ini tinggal orang-orang yang perempuan, orang-orang tua, anak-anak yang itu bisa sangat mudah kemudian diselewengkan. Karena tokoh-tokohnya berangkat perang kan gitu ya. Dan mereka sudah memperkirakan ini akan waktu lama. Karena Tabuk itu jauh sekali gitu. Jadi ribuan kilometer gitu. Ya. Dan kemudian betul aja begitu kemudian terkumpul 30.000 tentara. Maksudnya ini orang-orang laki-laki yang kuat, bisa mikul senjata, ya, yang kuat dan tidak sakit atau tidak punya tanggung jawab gitu. Itu ikut berangkat semua. Nah, kecuali orang-orang munafik. Dan kemudian Rasulullah meninggalkan kaum muslimin di Madinah itu titipnya ke Ali. Nah, Ali pun ternyata diprovokasi orang-orang munafik. Saya mengatakan, wahai Ali, Muhammad itu telah menghina engkau. Masa engkau harus orang lain berangkat perang, engkau laki-laki gagah harus ngurusin perempuan dan anak-anak. Itu sampai kemudian Ali mau ikut gitu, nggak jadi, nggak menerima ini. Kemudian tapi karena Rasulullah, maukah engkau aku jadikan seperti, atau Allah menjadikan engkau seperti halnya Nabi kepada Nabi Musa, Nabi siapa? Yang saudaranya Nabi Musa. Jadi jadi seperti bukan Daud, Nabi siapa di dalam surat dalam Harun. Halo? Nabi Harun. Nabi Harun. Jadi Allah akan menjadikan seperti halnya Allah menjadikan Nabi Harun kepada Musa. Jadi engkau kepada aku, maksudnya kepada Ali. Nah, itu kemudian dipolitisasi oleh orang-orang Syiah kan dia. Orang Syiah dianggapnya bahwa Ali itu memang pengganti. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengambil alih posisi Ali, harusnya Ali yang jadi khalifah pertama gitu ya, orang-orang Syiah. Tapi intinya bahwa seperti provokasi dan kemudian mau ikut berangkat, artinya ke Rasulullah disampaikan kabar gembira itu kemudian nggak jadi. Tetapi begitu Mas berangkat di tengah jalan itu kasak kusuknya orang-orang munafik. Ternyata mereka berhasil, ada sebagian kecil, walaupun nggak sebagian kecil, terpengaruh, yang kemudian balik lagi dan benar sebenarnya masjidnya itu Rasulullah kan menolak untuk istilah sekarang ikut meresmikan gitu ya, sholat di situ Rasulullah menolak. Dan kemudian benar aja masjid itu dijadikan untuk mentakwilkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, akan menyimpangkan ya dari ayat-ayat ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan kemudian orang-orang yang muhalafin, yang orang yang tertinggal itu kemudian ada yang masih orang beriman, cuma terpengaruh, ada yang memang orang-orang munafik. Begitu sudah selesai di Tabuk, kemudian pulang lagi Rasulullah, kemudian Rasulullah menghancurkan Masjid Doror itu, kemudian menghukum orang-orang yang tertinggal. Nah, begitu disampaikan orang munafik itu alasannya bisa macam-macam alasannya dan bebas, mereka tidak kena hukuman. Tetapi ada orang beriman jujur dia, akhirnya kemudian kena sanksinya sanksi sosial, didiamkan sama para sahabat, sampai ada yang 40 hari didiamkan sama istrinya, sama saudara, macam-macam, sampai ada yang saking menyesalnya kemudian mengikatkan tubuhnya di tiang Masjid Nabawi. Jadi karena tadi sanksi sosial rupanya lebih berat bagi orang beriman, dan kemudian tobatnya diterima oleh Allah, kemudian diampun. Dan itu kisah tentang itu ada di surat At-Taubah. Kisah di surat At-Taubah. Jadi cerita tentang perang. Maka dari itu mungkin ada salah satu ya alasan, ada mufassir yang mengatakan bahwa kenapa surat Al-Baro'ah sebutnya, yang panas itu, panas, atau surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah, tetapi langsung ta'awud, karena isinya memang hal-hal yang tadi ya, perjuangan Rasul dan para sahabat memperjuangkan agama ini dengan berdarah-darah ya, dengan berdarah-darah, dan kalau tidak dengan pedang nggak akan sampai agama ini ke kita, nggak akan sampai kalau tidak dengan pedang, kalau tidak dengan jihad fisabilillah. Dan yang diperangi bukan hanya karena agama yang beda, enggak, karena mereka memerangi umat Islam. Jadi yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi. Ya. Jadi kalau orang tidak memerangi, ya apalagi menerima dakwah dengan tangan terbuka, ya tidak mungkin diperangi. Dan buktinya adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin dulu itu sampai sekarang umatnya
atau masyarakatnya beragama Islam sampai dipertahankan sampai sekarang, termasuk kita. Alhamdulillah negeri kita ini tidak melalui peperangan, tetapi masuk Islam dengan damai ke kita, maka disebut negara kita sebagai tanahnya sebut tanah usriyah. Jadi tanah-tanah kaum muslimin yang memang masuk Islam tanpa peperangan. Beda dengan Irak misalnya. Irak itu namanya Khorojiyah ya, yang memang mereka masuk Islam ditaklukkan dengan peperangan. Itu ada status hukumnya nanti tanah dan seterusnya. Walau alam bisawab. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Sudah menunjukkan pukul 9.29. 10.30 Iya. Ya, Samarinda 10.30. Kalau tidak ada yang lain yang mau ditanyakan, kita tutup saja dengan doa. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ada standby 27 ya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, walaupun namanya doang ya, saya melihat nama-nama doang, tapi mudah-mudahan yang dibalik nama itu dalam keadaan sehat dan tidak sedang ngantuk ya, dan sedang menyimak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan pesan saya tadi ayat terakhir ya, surat At-Taubah ya, coba dijadikan sebagai wiridan kita ya. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi itu kan bisa dihafal. Sengaja saya bold gitu ya di bahan tayang saya, dan saya sudah share ya di grup ya seperti biasa. Alhamdulillah saya bisa nge-share itu, dan mudah-mudahan ya apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang mengamalkan bukan hanya sekedar membaca, tapi ternyata meyakini dan kemudian menindaklanjuti. Tapi ini pola sikap jiwa. Kita tawakal, kita mencukupkan Allah saja dan seterusnya. Dan memang itu tujuannya memang ingin takarrub kepada Allah. Dalam rangka takarrub kepada Allah, dalam rangka zikir kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dirasakan atau diperoleh oleh orang terdahulu yang mengamalkan itu juga kita akan mendapatkannya. Ya tadi misalnya ketenangan batin, kecukupan, terlepas dari masalah dan seterusnya. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu alaihi wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua, dan juga kita ajarkan ke anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan anak keturunan kita juga anak keturunan yang soleh dan solehah, yang sedap dipandang mata dan selamat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enggak semuanya. Terima kasih teman-teman semua, Kang Cucu, makasih. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan. Ya, Insyaallah. Hakim. Ya. Sip. Teman semua. Assalamualaikum, izin live ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.